video kali ini kita akan mengedit request dari teman kita yang berhasil meng-email kepada saya dan dia bernama Askaria HYA. Ya, dia meng-email saya 2 hari yang lalu dan kemudian dia berkata, "Om, bisa bantu nggak gimana caranya supaya foto ancur saya jadi enak dilihat?" Nah, foto ancur yang dia maksud adalah seperti ini. Ya, dia mengatakan bahwa ini foto ancur, ya. Kenapa? Karena mungkin backgroundnya terlalu terang. Tapi kalau kita lihat di sini ada garis-garis, ya. Ada banner gitu ya, ada orang-orang di belakang. Nah, itu kita akan perbaiki gimana caranya agar foto ini menjadi enak dilihat. Sebelumnya kita lihat dulu garis horizon dari foto ini. Di sini terasa terlalu miring ya. Oleh karena itu saya akan ratakan supaya dia benar-benar lurus. Kita ke crop tool. Ya, kemudian kita pilih straighten. Lalu kita coba garis dari sini ya. Kita klik tahan. Lalu kita berikan garis ya. Maka seketika itu juga Photoshop akan meluruskan ya. Memang ada bagian-bagian yang terbuang, tidak apa-apa, kita tinggal contreng saja. Nah, maka akan hasilnya menjadi lurus kembali. Oke. Lalu kemudian saya akan memperbaiki backgroundnya terlebih dahulu ya. Terlebih dahulu, oleh karena saya akan pisahkan antara orang-orang sini dengan background. Ya. Oleh karena itu saya akan minta ke bagian select, lalu ke bagian subject. Maka seketika itu juga Photoshop akan menseleksi dengan cukup bagus ya. Dengan cukup indah, dengan sangat sempurna menseleksi bagian-bagian seperti ini. Mungkin ada bagian yang kurang sempurna ya. Di sini kita bisa memakai bantuan lasso tool. Kemudian kita tekan Alt, lalu kita bisa mengurangi ya bagian yang kelebihan. Atau kalau misalkan mau ditambah, kita tekan shift lalu kita gambar. Oke. Yes, ya. Yeah. Baik. Nah, kemudian kita akan pisahkan antara subjeknya dengan background ya. Oke, ini ada ketinggalan sedikit ya. Sebentar, kita pakai. Oke. Kita akan duplikat layer dengan Ctrl J ya, sehingga kita akan mendapatkan subjeknya saja ya. Oke. Nah, oleh karena itu kita bisa dengan sangat mudah untuk bisa mengambil backgroundnya saja. Kita kembali ke background, lalu kemudian kita Ctrl J di sini ya. Di dalam Ctrl J ini kita tinggal tampilkan lagi tanda seleksi dengan menekan tombol Ctrl lalu klik thumbnail. Klik thumbnail layer 1. Maka akan keluar lagi tanda seleksi seperti ini. Kita bisa perbesar tanda seleksinya itu ya dengan menekan tombol filter. Kita tekan tombol select lalu kemudian modify expand ya. Kita jadikan dia 20 pixel. Oke, maka akan tanda seleksinya akan menjadi lebih besar ya. Nah, kemudian kita akan matikan dulu tanda mata di layer 1 ya. Lalu kita ke edit, fill, lalu kemudian kontennya kita isi content aware. Lalu kita oke-kan. Maka subjeknya sudah akan hilang dari background ya, background sudah tidak ada. Kita tekan Ctrl D untuk menghilangkan tanda seleksi seperti ini ya. Ctrl D seperti ini. Nah, kita akan dengan sangat mudah untuk memperbaiki background ini ya. Kalau kita lihat di sini ada garis ya, kita tinggal pakai yang namanya Spot Healing Brush Tool. Lalu kemudian kita tinggal klik di sini, tahan shift, lalu ketuk lagi di bagian ujung. Dan kita garis.
Udah hilang. Oke, kemudian kita bisa noda-noda yang lain ya, misalkan ini ada kaleng cat apa, kita bisa perbaiki. Kemudian lampunya. Oke. Oke, kemudian kita bisa pakai juga clone stamp tool. Seperti kita klik di sini, lalu kita sini ya, sampai hilang. Oke. Kemudian apalagi yang akan kita perbaiki? Kita akan perbaiki orang yang di sini untuk hilang ya. Caranya adalah kita pakai object selection tool ya. Kita kotakin seperti ini. Kita bisa pakai stamp tool, kemudian kita pakai area yang terdekatnya seperti ini, kita klik lalu kita gosok. Oke. Kita gosok, kita klik di sini, kita gosok. Baik, ya. Jadi sekarang orangnya sudah hilang. Ya, kalau kita lihat di sini backgroundnya, maka orangnya sudah hilang. Ini ada bagian yang kecil ya. Saya pikir kan saya hapus saja dengan memakai brush tool. Kita ambil warna yang sama di situ, lalu kita gosok sedikit. Nah, oke. Yang lainnya tidak usah karena tertutup oleh badan, ya. Seperti ini. Cuma mungkin kita lihat di sini masih ada sedikit lagi, ya. Kita pakai warna yang sama lalu kita gosok. Oke. Sip. Oke. Nice. Oke, kita akan lakukan hal yang sama dengan papan ini ya. Papan ini kurang bagus, maka kita bisa pakai stamp tool. Kita cari area yang bagus, kemudian kita tahan Alt, klik situ, lalu kita kubur di sini. Kita samakan teksturnya, tekstur gentengnya, lalu kita gosok. Oke. Kemudian kita sama, ini kita ambil, brushnya kita perkecil, lalu kita gosok. Oke, kita kembali ke pakai brush, kita ambil warna temboknya, lalu kita kubur tiangnya. Seperti ini. Oke. Sip, ya kita perhatikan tiangnya ada di situ. Nah, kita akan tambal dengan tiang yang baru. Kita ambil tiang di sini bagus ya. Oke, kita gabung. Lalu kemudian saya pikir bannernya ya, bannernya cukup mengganggu. Baik, kita akan hapus bannernya ini, kita duplikat layer dulu, Ctrl J ya, kemudian kita pindahkan. Oke, supaya pas ini kita turunkan dulu opacity. Baik, ini kita sudah mendapatkan background yang bersih dari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi ini adalah before, ya ini before, ini after, before, ini after ya, before, ini after. Oke, oleh karena itu supaya lebih dramatis maka backgroundnya itu akan saya duplikat layer dulu dengan Ctrl J. Kemudian saya akan blurkan ke filter, kemudian ke blur dan Gaussian blur. Ya, kemudian kita akan bikin seberapa bokeh ya. Jadi karena kita ingin bikin bokeh-bokeh, 15 cukup ya. 15 pixel sudah terlihat bokehnya aduhai. Kita oke kan. Ya. Kemudian karena backgroundnya alasnya, lantainya menjadi blur ya. Tentu kita harus masking. Kita kasih masking putih, berarti pastikan warnanya adalah hitam. Kembali ke brush lalu kita gosok bagian lantainya seperti ini supaya orangnya tidak seperti sedang melayang. Oke. Ya. Nah, ini akan jauh lebih bagus ya karena ada backgroundnya bersih, kemudian backgroundnya bokeh. Baik, setelah kita mendapatkan foto seperti ini, maka kita bisa meredupkan
cahaya yang terlalu terang di bagian background. Ya, oleh karena itu kita ke bagian adjustment layers ini, kita klik sini, lalu kita bisa pilih yang namanya brightness and contrast ya. Kemudian jangan lupa tanda ini, tanda clipping mesh ini kita tekan sehingga ada tanda panah ke bawah. Artinya bahwa pengaturan ini hanya untuk layer di bawahnya. Oke, kita bisa turunkan supaya jangan terlalu terang ya. Oke. Kemudian kontrasnya kita atur yang kira-kira enak ya. Nah, seperti ini ya. Kontrasnya naik, brightness-nya turun. Sehingga orang-orang yang ada di sini menjadi lebih pop up seperti itu. Oke. Nah, kemudian kita akan satukan semua dengan 4 tombol. Kita klik Ctrl Alt Shift E. Ctrl Alt Shift E ya. Nah, kalau kita lihat di sini fotonya itu wajah-wajahnya terasa gelap ya. Bagaimana supaya wajah-wajahnya itu tampak berseri, lebih putih ya, lebih terang dari sebelumnya. Oleh karena itu kita bisa pakai yang namanya filter Camera Raw filter. Nah, kita akan masuk di dalam Camera Raw 15 ya. Nah, ini keunggulannya itu luar biasa ya teman-teman. Ini kamera RAW yang terbaru ini dia ada di bagian masking. Kita klik di bagian masking ini, maka akan ada masking, ada subject, ada sky, ada background. Tapi yang hebatnya lagi adalah di sini dia sedang mendeteksi orang-orang apa saja yang ada di dalam foto ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, jadi kita bisa edit satu persatu ya, satu persatu. Misalkan wajahnya terlalu gelap ini ya, kita bisa edit sini. Tapi karena saya ingin sekaligus semua, kita bisa all people ya, kita pilih all people. Saya ingin mengedit wajahnya lebih terang, kita pilih face skin ya. Ada face skin di sini kan, ada body skin, ada eyebrow, kita bisa mata juga, lips dan hair. Ini luar biasa ya. Teknik Camera Raw 15 ini sungguh sangat membantu sekali di dalam pengeditan. Kita bikinnya face skin dulu ya. Kita klik sini lalu kita create. Maka akan timbul di sini maskingnya ya. Nah, kita bisa atur exposure-nya. Jadi wajahnya bisa terang gini ya. Bisa terang banget, bisa tergantung. Nah, kita bikin lebih terang, sip. Ya, kemudian kontrasnya kita bikin lebih turun supaya kelihatan lebih bersih. Highlight-nya juga turun ya. Kemudian karena highlight-nya turun tentu jadi gelap kan. Untuk mengganti highlight yang turun itu kita shadow-nya naikkan. Nah, jadi wajahnya kembali lebih berseri-seri ya. Kemudian white-nya kita naikkan dan black-nya kita atur. Nah ya, saya turunkan sedikit ya supaya kumis-kumis ini bisa lebih baplang hitamnya ya. Oke. Kemudian kita bisa atur teksturnya ya. Clarity-nya mantap. Oke. Kalau sudah kita bisa create lagi ya. Jangan sampai kelihatan mukanya berseri tapi tangannya hitam-hitam. Oleh karena itu kita create mesh di sini, kita pilih select people. Kemudian kita pilih semua, lalu kita pilih body skin ya. Jadi jangan sampai wajahnya putih tapi lehernya, tangannya tetap hitam. Oke, kemudian kita bisa exposure-nya kita mainkan, ya kita sesuaikan. Kontrasnya saya naikkan, highlight-nya saya turunkan, tetapi shadow saya naikkan. Nah, oke ya. Jadi keren banget ya. Jadi bisa Camera Raw ini bisa menseleksi per bagian secara lebih detail. Sip. Kalau sudah kita okekan saja. Ya, kita okekan saja. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, jadi seperti ini ya. Ini sebelum dan ini sesudah. Ya, sebelum dan sesudah. Kita lebih dekat lagi. Oke, ini sebelum, ini sesudah ya. Ya, kelihatan banget ya. Wajahnya lebih berseri sebelum dan sesudah. Oke, mantap. Oke, setelah ini kita bisa Ctrl J dulu, kita duplikat layer dulu. Siapa tahu nanti ada kesalahan, kita bisa perbaiki hanya per layer ini saja. Oleh karena itu kita bisa bantu ke bagian filter kesayangan saya, yaitu di Nik Collection Color Effect Pro 4.
Color Effect Pro 4 ini kita bisa bermain-main dengan warna ya, tentu saja ya. Kita bisa warnanya, kita ke remove color cast dulu. Nah, lalu kita pilih tonal yang kita mau. Seperti ini ya. Oke. Nah, ini sebelum, ini sesudah ya. Warnanya jadi lebih cerah lagi. Oke. Kemudian kalau sudah kita bisa add filter. Lalu saya ingin ada vignette sedikit. Berarti kita bisa pilih dark and lighten center. Kita pilih shape-nya bulat. Kemudian kita pakai ini. Kita taruh di tengah. Lalu kita bisa bermain dengan seperti ini. Nah ya. Ini sebelum, ini sesudah. Sebelum, sesudah. Oke. Lalu apalagi yang akan bisa kita lakukan? Kita coba add filter lagi. Kemudian kita bisa pilih brilliant and warm ya. Coba kita ya. Ini untuk mengatur warna. Supaya warnanya lebih keren ya. Sip. Ini sebelum. Ini sesudah. Warnanya jadi lebih kental ya. Jadi kaya akan warna. Oke, kalau sudah kita okekan saja. Maka hasilnya menjadi seperti ini. Ini sebelum, ini sesudah. Sip. Nah, demikian teman-teman bagaimana saya mengedit foto grup yang ada di outdoor supaya bisa memiliki warna yang asik dan juga lebih pop up dari sebelumnya sehingga warnanya keren seperti ini ya. Oke, demikian video tutorial singkat ini. Saya Hendrik, saya akan undur diri. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis dan nantikan selalu video-video baru saya setiap minggunya. Bye.